Biar terjadi gempa bumi sekalipun, Gusti Prabu jangan sampai diganggu. Saat ini, Sang Prabu sedang melakukan kegiatan yang sangat pribadi. Jangan kalian berani membuka pintu kalau kalian tidak dipanggil. Kalian mengerti? Ya, kami mengerti. Pada keesokan pagi harinya, Emban Ragaweni terperangah ketika mendapati kenyataan yang tidak terbayangkan. Mata Sri Sudewi kini terlihat sembab. Gusti Putri, ada apa? Ucap Ragaweni sambil menyentuh tangan dari majikannya. Paduka Sri Sudewi kini tetap mengarahkan pandangan matanya ke kejauhan menuju ke puncak Gunung Penanggungan yang terlihat jelas karena tidak ada awan yang menyelimutinya. Ada apa, Gusti Putri? Sang permaisuri kini menoleh bersamaan dengan runtuhnya air mata. Menyadari sahabatnya kini tengah menghadapi masalah yang amat berat, Emban Ragaweni kemudian beringsut mendekat dan menyembah. Sebagai seorang emban, ia melakukan kewajibannya memberikan penghormatan sebagaimana tata cara yang berlaku. Namun sebagai seorang sahabat, tanpa keraguan, Emban Ragaweni menawarkan sebuah pelukan. Sang permaisuri kini menerima pelukan itu dan dengan kesadaran penuh, ia berniat untuk menguras habis air matanya meskipun dilakukannya itu dengan menjaga jangan sampai terdengar isak sedu sedannya. Dua orang emban yang datang mendekat segera menghentikan langkah kakinya. Kedua emban itu terkejut melihat Paduka Sori Sri Sudewi menangis dan kini berada dalam pelukan Emban Ragaweni. Ada apa, Gusti? Bisik Emban Ragaweni. Air mata yang membanjir tanpa sedu sedan itu mampu melarutkan sebagian besar dari beban yang disangga. Namun bukan berarti Sri Sudewi sudah bisa berbicara. Setidaknya Sri Sudewi membutuhkan waktu untuk benar-benar melarutkan beban yang amat mengganjal di tenggorokannya, menyesaki segenap lorong di paru-parunya. Berceritalah, Sri Sudewi. Aku akan mendengarkan. Aku tetap adalah sahabatmu. Bisik Ragaweni yang dengan begitu berani menyebut nama Sudewi apa adanya. Ditempatkan sebagai seorang sahabat seperti itu, Sri Sudewi kini merasa lebih tenang. Semalam, hubungan itu benar-benar terjadi. Tetapi, aku sama sekali tidak menyangka bentuk hubungan yang terjadi sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Bisik Sri Sudewi, Emban Ragaweni tidak melepaskan pelukannya. Bukankah hubungan badani yang terjadi antara suami istri adalah sebuah hubungan yang berlangsung dengan sangat indah? Bisik Ragaweni ke telinga sang permaisuri. Sri Sudewi tidak segera menjawab. Ia harus memberi kesempatan pada tangannya untuk membasuh ingus yang keluar dari hidungnya. Apalagi air mata bening itu kemudian kini meleleh kembali. Aku sangat kesakitan, Ragaweni. Ragaweni kini terbungkam. Keningnya berkerut menandai ia kini tengah berpikir dengan keras. Apakah suamimu menyakitimu? Aku pernah mendengar ada orang-orang yang memiliki perilaku aneh. Ketika melakukan hubungan badani, mereka baru merasa puas jika dilakukan dengan penyiksaan. Seperti itukah keadaan suamimu? Sri Sudewi melepas pelukan dan kemudian beringsut mundur. Beban yang tidak tertahankan dalam dadanya ternyata kembali membutuhkan penyaluran.
Permaisuri Padukasori kini kembali menangis dan menjatuhkan wajahnya dalam dekapan sahabatnya itu. Ragaweni kini mengelus-elus kepala temannya itu dan memberinya kesempatan untuk menuntaskan tangisnya. Berceritalah, Sudewi. Hatiku sakit, Ragaweni. Hatiku sangat sakit. Ragaweni kini mengelus-elus rambut sahabatnya dan menempatkan diri menjadi sahabat dan juga pendengar yang baik. Apakah karena Sri Baginda telah menyakiti perasaanmu? Apakah ucapan dan kata-kata suamimu telah melukai perasaanmu? Pertanyaan yang lebih mengarah itu kemudian dibalas dengan anggukan. Ragaweni kemudian bergegas mengenang keadaan sang Prabu semalaman. Betapa nista keadaanku, Ragaweni. Betapa nista malam pertamaku dijamah oleh lelaki yang sedang berada dalam keadaan yang tidak sadar sepenuhnya dengan apa yang diperbuatnya. Seolah aku sedang melayani orang yang tidak aku kenal. Apalagi segumpal keraguan kini datang menyeruak, menempatkan permaisuri merasa gamang untuk menceritakan bagian yang amat menyakitkan hati itu. Digauli dalam keadaan mabuk, apalagi saat itu pertama kali Sri Sudewi melakukannya. Ternyata yang dilayani kini sedang membayangkan melakukan hubungan dengan perempuan lain. Bukan namanya yang disebut, namun nama orang lain yang telah disebut dalam hubungan itu. apalagi bagaimana, Sudewi? Bisik emban Ragaweni. Terlalu berat bagi Sri Sudewi untuk menjawab pertanyaan itu. Ragaweni kini bergegas mengangkat kepala permaisuri itu dan kemudian memaksanya berhadap-hadapan. Dua orang emban yang mengintip di kejauhan kini terheran-heran melihat keberanian dari emban Ragaweni itu. Berceritalah, Sudewi. Seberat apapun, berceritalah padaku. Padukasori kini merasa lebih nyaman berada dalam pelukan itu. Ia kini menggeleng dengan lunglai. Bukan namaku yang disebut atau dibisikkan oleh Kang Mas Prabu. Akan tetapi nama orang lain, Ragaweni. Jawaban Padukasori itu telah menyebabkan emban Ragaweni terhenyak. Meskipun Padukasori tidak menyebut nama, dengan penuh keyakinan emban Ragaweni bisa menemukan nama milik siapa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Ketika emban Ragaweni merasa tidak enak setelah memperoleh jawaban itu, ia kemudian bisa mengukur seberapa besar rasa tidak nyaman yang kini bergejolak di dada sang permaisuri. Pengalaman pertama berhubungan badan bagi pasangan suami istri mestinya menjadi sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Untuk menunggu peristiwa itu terjadi, Sri Sudewi harus menunggu berhari-hari lamanya. Semula, Sri Sudewi sempat menduga bahwa suaminya memiliki masalah dalam jiwanya yang kemudian menyebabkannya tidak memiliki kemampuan itu. Dugaan itu agaknya benar karena kemudian terbukti ketika sang Prabu berada dalam keadaan mabuk, ia mampu melakukannya dengan baik yang agaknya tidak bisa ia lakukan ketika dalam keadaan sadar seutuhnya. Dalam keadaan mabuk, Prabu Hayam Wuruk ternyata bisa beringas. Akan tetapi, dalam keadaan mabuk yang demikian, warna hatinya yang paling dalam kini menyeruak ke permukaan. Bukan nama Sri Sudewi istrinya yang disebut atau dibisikkan dengan mesra, namun nama orang lain. Nama itu adalah nama Dyah Pitaloka. Ragaweni, haruskah aku mencemburui orang yang telah tiada, Ragaweni? Sambil menghela tarikan nafas panjang, Ragaweni kini melepaskan pelukan sang permaisuri dan menuntunnya untuk kembali duduk di atas damparnya.
Ragaweni kemudian menempatkan diri duduk bersila pada jarak yang sangat dekat di depannya. Gusti Putri, hamba bisa memahami betapa Gusti Putri merasa terpukul dan kecewa. Akan tetapi, hamba berpendapat Gusti Putri juga harus memaklumi keadaan Sang Prabu. Bagaimanapun, Gusti Prabu pernah mengalami peristiwa yang sangat berat menghantam jiwanya. Peristiwa itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang hamba merasa yakin Gusti Prabu mengalami kesulitan untuk menghapus jejaknya. Dengan beban yang demikian berat, Gusti Putri dituntut untuk harus mau berkorban. Jika hamba ibaratkan, Gusti Prabu saat ini sedang sakit. Gusti Putri yang harus bisa menyembuhkannya. Keadaan yang Gusti Putri hadapi adalah Gusti Prabu saat ini yang sedang menghadapi masalah dan sedang membutuhkan dukungan. Sri Sudewi yang menunduk menengadahkan kepala dan kemudian memandang wajah sahabatnya dengan mata yang gemerlapan. Bukan karena Sri Sudewi memiliki mata yang indah, melainkan karena air mata yang menggenang dan kemudian bergulir di pipinya. Mohon maaf Gusti, saat ini Gusti Prabu sedang sakit. Jiwanya yang sedang sakit. Tetapi untunglah Gusti Prabu adalah seorang pribadi yang kuat. Jika tidak, saat ini beliau pasti sudah gila. Gusti Putri tentu masih ingat ketika peristiwa di lapangan Bubat itu terjadi. Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi kini memejamkan mata, teringat kembali pada peristiwa beberapa tahun yang silam. Waktu kini seakan bergerak melambat. Sentuhan emban Ragaweni kini menyadarkan Sri Sudewi dari lamunannya. Gusti, hamba bisa mengerti kemarahan dari Gusti Putri. Tetapi Gusti Putri juga harus bisa memahami keadaan dari Gusti Prabu. Yang Gusti Putri hadapi adalah Raden Tetep yang pernah mengalami guncangan jiwa yang luar biasa. Menurut hamba, Gusti Putri harus sabar dan memahami keadaan Sang Prabu seutuhnya. Apabila bukan Gusti Putri yang memahami, lalu siapa lagi Gusti? Sri Sudewi kini memejamkan kelopak matanya. Pengalaman pertamanya berhubungan badan yang dilakukan semalam itu bagai kini terputar kembali di matanya. Sungguh, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan. Ia tidak menyebut namaku Ragaweni. Nama orang lain yang disebutnya. Emban Ragaweni kini tersenyum dan memegang tangan dari Sri Sudewi. Gusti, itu adalah juga bagian dari sesuatu yang harus Gusti Putri pahami. Selanjutnya yang terjadi hanyalah masalah waktu, Gusti. Kelak akan tiba saatnya Gusti Prabu akan melupakan masa lalunya dan sepenuhnya menggenggam masa depan bersama dengan Gusti Putri. Sudahlah, apa yang dilakukan oleh Gusti Prabu harus Gusti Putri maafkan. Saat ini Gusti Prabu sedang berada dalam keadaan yang tidak sadar. Sri Sudewi berusaha memahami pendapat dari emban kesayangannya, sahabat di masa kecilnya. Namun tetap saja ada bagian yang tidak mungkin untuk bisa diterimanya. Ketika suamiku berada dalam keadaan mabuk, aku berpendapat itulah saat dimana ia sedang jujur sejujur-jujurnya. Kang Mas Prabu tidak mencintaiku, Ragaweni. Kang Mas Prabu masih mencintai masa lalunya. Ia masih mengalami kesulitan
untuk melupakan Dyah Pitaloka. Suamiku mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami hanya ketika dalam keadaan tidak sadar. Sebaliknya, ia tidak mampu ketika sadar sepenuhnya. Apa yang aku alami ini akan terulang dan terulang kembali, Ragaweni. Dan aku tidak mau hal itu terjadi. Emban Ragaweni merasakan pedih yang menghunjam di ulu hatinya. Ia amat memahami keadaan itu dan tidak menyalahkan cara pandang dari sang permaisuri. Gusti Putri, sekali lagi, ini adalah soal waktu. Percayalah pada hamba. Dalam kenangan Paduka Sori Sri Sudewi, sebagaimana saran yang diterimanya, ia kemudian berusaha keras untuk menerima dan juga memahami keadaan dari suaminya. Namun ternyata benar apa yang diduga. Pada hari-hari selanjutnya, Hayam Wuruk tidak pernah lagi menyentuhnya. Prabu Hayam Wuruk bahkan tidur terpisah di pembaringan yang lain. Hingga kemudian pada sebuah hari, peristiwa pertama kini terulang kembali. Prabu Hayam Wuruk yang menghabiskan separuh malam menyaksikan pagelaran wayang dengan dalang yang dilaksanakan oleh Gajah Enggon pulang dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya itulah kemudian ia kembali menjamah istrinya. Kembali ia menyebut nama Dyah Pitaloka. Emban Ragaweni menjadi orang yang amat prihatin melihat keadaan dari sahabatnya itu. Gusti Putri, suami adalah belahan jiwa dan menjadi tempat untuk berbagi. Hamba mempunyai saran, sebaiknya Gusti Putri mengajak Gusti Prabu untuk berbicara dari hati ke hati. Sri Sudewi kini memandang Emban Ragaweni dengan larut. Aku harus berbicara dengan Kang Mas Prabu. Emban Ragaweni mengangguk. Mohon maaf Gusti. Sebaiknya suami istri memang harus selalu berbicara. Dengan selalu berbagi, suami akan mengetahui apa yang diinginkan oleh istri. Demikian juga dengan sang istri yang akan mengetahui apa yang diinginkan oleh suaminya. Saling berbagilah Gusti. Dengan saling bercerita dan berbagi itulah nantinya cinta akan tumbuh melalui celah itu. Orang terdekat bagi seorang suami adalah istri. Pun demikian dengan orang terdekat bagi seorang istri adalah suaminya. Hamba sulit memahami jika ada pasangan suami istri yang seperti tidak mengenal satu dengan yang lain. Paduka Sori Sri Sudewi termangu dalam usahanya menelan ucapan dari emban sahabatnya itu. Permaisuri Prabu Hayam Wuruk itu melihat kebenaran dari ucapan itu. Namun Paduka Sori kini masih merasa bingung. Dari arah mana aku harus memulainya, Ragaweni? Emban Ragaweni kini tersenyum. Dari arah mana saja, Gusti? Terutama di saat makan. Atau ketika Gusti Prabu sedang tidur di sebelah Gusti Putri. Ajak Gusti Prabu berbicara. Mungkin Gusti Putri bisa menawarkan untuk memijit. Gusti Putri tidak boleh menunggu keadaan menjadi buruk atau tidak terkendali. Apabila perlu, Gusti Putri harus bertindak mendahului dengan bersikap mesra atau manja. Percayalah, para suami umumnya senang ketika melihat istrinya manja dan meminta perhatian. Gusti Putri harus mengemaskan, harus manja, dan harus menyebabkan Gusti Prabu menjadi gregetan. Sri Sudewi kini menggeleng lunglai. Untuk bersikap manja, untuk bersikap mengemaskan, dan juga menawarkan birahi, Permaisuri Sri Sudewi sama sekali tidak memiliki perbendaharaan pengalaman bagaimana cara untuk melakukannya. Maka untuk semua saran itu, Sri Sudewi hanya bisa menggeleng lemah.
sikap Prabu Hayam Wuruk padanya sudah menjadi penghalang yang menyebabkan ia tidak mungkin untuk melakukannya. Aku tidak bisa, Ragaweni. Bisa. Gusti Putri pasti bisa. Sri Sudewi menggeleng lemah. Gusti Putri tidak boleh menangis. Gusti Putri harus tegar dan mampu mendapatkan hak yang seharusnya menjadi milik Gusti Putri. Gusti, kita sudah bersahabat sejak kecil. Aku adalah orang yang paling sedih ketika melihat keadaan Gusti Putri yang seperti ini. Sri Sudewi akhirnya mengangguk dan belajar mencermati serta menelan semua saran yang diberikan oleh Emban Ragaweni, satu-satunya emban yang ia izinkan untuk memanggil namanya apa adanya tanpa tambahan penghormatan. Baiklah, aku akan mencobanya, Ragaweni. Dengan penuh kesadaran, Sri Sudewi berencana merebut cinta yang menjadi haknya. Ia telah bersedia dikawini oleh Raja Majapahit, maka ia berhak mendapatkan cintanya. Tidak seperti keadaannya yang hanya menjadi pelengkap penderita. Dalam kenangan Sri Sudewi, malam itu ia tidak memberi kesempatan pada para emban untuk melayani suaminya. Sri Sudewi sendiri yang mengatur dan menata dengan rapi makan malam yang disajikan di atas sebuah meja. Sri Sudewi juga tidak memberi kesempatan kepada para emban untuk menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya setelah ia mandi. Sri Sudewi bahkan menempatkan diri menunggu di depan pintu dan siap mengambil alih menjalankan perintah yang biasanya dikerjakan oleh para emban. Sri Sudewi bahkan juga tiba-tiba tersadar betapa ada jenis-jenis pekerjaan yang seyogianya tidak dilakukan oleh para emban. Menyiapkan pakaian yang akan dikenakan suaminya adalah wilayah yang menjadi tugasnya. Sri Sudewi berpikir jika para emban yang melakukan jenis pekerjaan itu, maka bisa jadi perhatian suaminya akan bergeser kepada mereka. Apalagi para emban yang melayani raja dipilih dari para abdi istana yang memiliki wajah cantik di atas rata-rata. Ke depan, tidak boleh ada emban muda yang melayani suamiku, pikir Sri Sudewi. Perubahan yang terjadi itu tidak luput dari perhatian Hayam Wuruk yang memperhatikan istrinya dengan tatapan mata yang heran. Kau rajin sekali. Ada apa? Tanya Hayam Wuruk. Sri Sudewi kini hanya tersenyum. Prabu Hayam Wuruk merasa heran karena tidak melihat seorang emban yang berada pada jarak dekat di acara makan malam itu. Kemana para emban? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Dengan santun dan penuh pengabdian sebagaimana diajarkan oleh Emban Ragaweni, Sri Sudewi menyajikan nasi dan lauknya, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para emban. Para emban sedang lelah, Kang Mas. Biarlah para emban beristirahat. Sekarang, biarlah aku yang melayani Kang Mas. Apa yang disarankan oleh Emban Ragaweni itu adalah benar. Apa yang dilakukan Sri Sudewi membuat perhatian Hayam Wuruk kini tersita. Pembicaraan yang jarang terjadi akhirnya bisa berlangsung. Sri Sudewi bisa menanyakan kegiatan suaminya yang berlangsung pada siang harinya, yang kemudian dijawab oleh suaminya dengan gembira. Pembicaraan itu mengalir kemana-mana yang kemudian berhasil memancing tawa. Dari jauh, Emban Ragaweni merasa senang melihat perkembangan berjalan ke arah yang semestinya. Semoga Gusti Putri menemukan kebahagiaannya, kata Emban Ragaweni dalam hatinya. Pada keesokan pagi harinya adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Emban Ragaweni yang ingin mendengar cerita seru macam apa yang akan dibagikan permaisuri kepadanya. Namun lagi-lagi wajah yang ditemuinya adalah wajah yang tersaput mendung yang tebal. Ada apa lagi, Gusti?
Tanya Emban Ragaweni. Sri Sudewi kini menggeleng lunglai. Gusti Prabu tidak mencintaiku, dan aku diminta untuk menyesuaikan diri dengan sikapnya. Jawab Sri Sudewi. Jantung Emban Ragaweni kini terkejut. Jantungnya kini serasa berhenti berdenyut. Sri Baginda mengatakan demikian. Apa katanya? Sri Sudewi kini memejamkan mata yang menyebabkan genangan di kelopak matanya kini bergulir. Kang Mas Prabu mempunyai alasan yang tidak bisa dibantah. Menurutnya, kami berdua berada dalam jarak yang sangat dekat. Hubungan antara kakak adik sepupu itu sangat sulit untuk ia nyahkan. Kang Mas Prabu mengalami kesulitan untuk menempatkanku sebagai seorang istri karena ia merasa aku adalah adiknya. Emban Ragaweni kini kehilangan mulutnya. Sebagaimana saranmu, semalam aku telah berbicara dari hati ke hati dengan suamiku. Aku berhasil menggiring berbicara, dan kemudian keluarlah pengakuannya. Ia benar mencintaiku. Ia memang sangat mencintaiku. Tetapi hanya sebatas cinta antara kakak kepada adiknya. Sebagaimana kenyataannya, kami memang adalah kakak beradik. Suamiku adalah kakak sepupuku. Sebagaimana menurut pandangan matanya, aku adalah adik sepupunya. Gusti Prabu tidak mampu mengubah bentuk cinta yang telah terbentuk itu menjadi cinta antara lelaki dan perempuan. Apa yang aku katakan itu benar, Ragaweni. Sri Baginda bisa bertindak sebagai suami hanya ketika ia sedang tidak sadar. Yang itu pun aku dianggapnya sebagai orang lain, bukan diriku sendiri. Dalam keadaan mabuk itulah ia melihatku sebagai perempuan Sunda itu. Emban Ragaweni kini lunglai. Ke depan ia bisa melihat perjalanan hidup macam apa yang akan dijalani oleh sahabatnya itu. Padahal aku sedang hamil, Ragaweni. Ucapan Sri Sudewi itu kini telah menyebabkan Emban Ragaweni menjadi gemetar. Gusti Putri, tangan Sri Sudewi kini mendadak gemetar. Aku hamil, Ragaweni. Aku hamil melalui cara yang amat tidak menyenangkan itu. Kehamilan yang tidak ada bedanya dengan yang terjadi dari buah pemerkosaan. Suatu bentuk hubungan badani yang tidak aku kehendaki. Meskipun pelakunya adalah suamiku sendiri. Sang waktu kini serasa berhenti, ikut terkejut mendengar pengakuan dari sang permaisuri. Semilir angin sejuk yang membawa udara dingin dari Gunung Penanggungan kini juga serasa ikut berhenti. Apa yang dikatakan oleh Sri Sudewi telah menyebabkan daun-daun yang telah menguning itu tidak mampu mempertahankan diri bergayut pada tangkainya. Daun-daun itu kini luruh terbang bergoyang-goyang untuk kemudian menjadi bagian dari tanah. Selanjutnya, dada Emban Ragawenilah yang mengombak. Emban remaja yang selalu menyemangati garwo Badmi dari Raja Mojopahit itu justru mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri. Air matanya kini mulai menggenang. Kesedihan permaisuri akhirnya menjadi duka nestapa yang menyelinap menjadi penghuni relung hatinya. Hari-hari pun kemudian berlalu. Sri Sudewi kini telah mampu memenuhi ajakan Prabu Hayam Wuruk untuk bersandiwara. Di depan khalayak, keduanya tampil sebagai orang yang paling berbahagia. Kemana-mana berdua dan selalu nampak mesra. Sejalan dengan waktu, Paduka Sori menjalani hidup dengan amat hambar.
Dengan bersusah payah, Sri Sudewi berusaha untuk menerima nasib seolah perjalanan kisahnya yang demikian itu memang telah menjadi bagian dari wilayah Pepesten. Harapan untuk terjadi perubahan sebagaimana kata pepatah Witing Tresno Jalaran Soko Kurino tidak pernah menjadi kenyataan. Prabu Hayam Wuruk memang menyayangi Sri Sudewi yang ditambahkan dari perhatian yang diberikannya. Para emban diminta melayani sang permaisuri yang sedang hamil itu dan diminta untuk berusaha keras memenuhi apapun yang dimintanya. Akan tetapi tetap saja bentuk cinta itu tidak berubah. Cinta itu tetap cinta seorang kakak pada adiknya, kakak sepupu pada adik sepupunya. Tidak pernah beranjak dari itu. Nafsu asmara bisa muncul apabila Prabu Hayam Wuruk sedang dalam keadaan mabuk, yang itu pun nama orang lain yang disebut mesra, bukan nama dari Sri Sudewi. Untuk selanjutnya, Sri Sudewi merasa tidak sudi untuk melayani suaminya yang berada dalam keadaan seperti itu. Masih dalam kenangan Paduka Sori Sri Sudewi, kehamilannya makin lama semakin membesar. Keadaan hamil adalah keadaan yang amat membahagiakan bagi sebagian orang. Segenap rakyat Mojopahit menyambutnya dengan sukacita. Ayah dan ibunya merasa gembira karena tidak berapa lama lagi mereka akan menjadi seorang kakek dan nenek. Akan tetapi Sri Sudewi sama sekali tidak merasakan kebahagiaan itu. Meskipun demikian, naluri keibuannya berbicara ketika telah tiba waktunya ia melahirkan anak yang kemudian diberi nama Kusumawardhani. Perjalanan waktu akhirnya menempatkan Sri Sudewi ikhlas untuk menerima keadaannya. Setidaknya perjalanan waktu yang masih panjang dan jauh itu akan ia abdikan untuk masa depan Kusumawardhani, sang calon Sekar Kedaton, calon pewaris tahta Mojopahit.